Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya Syafiq Abdul Rahman Online. Saya akan mempresentasikan produk last minute saya berjudul menganalisis aspek-aspek dalam dunia sepak bola. Tapi di sini saya akan menjelaskannya terutama lebih ke strategi atau taktik dalam sepak bola. Pertama, daftar isi. Di sini saya akan menjelaskan 5 poin. Sebentar. Menganalisis aspek-aspek dalam dunia sepak bola, terutama taktik. Pertama, keinginan tahun terbesar saya adalah saya tuh waktu itu nonton bola. eh, Waktu itu saya nonton bola pertandingan ini Chelsea, Chelsea lawan Manchester City. Di situ tuh kan saya nonton terus terbesit dalam pikiran saya kenapa sepak bola itu dari dulu sampai sekarang masih dinikmati dan relevan sampai ditonton banyak orang sampai hari ini gitu. Nah, setelah saya cari tahu ternyata mungkin ini asumsi saya karena sepak bola itu mengandung banyak aspek yang membuat orang tuh tertarik untuk menonton gitu. Tujuan dari produk ini adalah pertama memperluas wawasan, lalu kedua mencari arah minat, lalu manfaatnya melatih kemampuan presentasi dan melatih kemampuan memperdalam minat. Proses pembuatan karyanya, saya mencari referensi atau dari produk minat ini dari YouTube dan diskusi dengan expert. Saya mencari analisis taktik itu strategi dari YouTube agar menambah wawasan saya. Ini karya minatnya aja langsung. Nah, ini football. Sepak bola bukan sekedar olahraga, banyak aspek di dalamnya yang membuat orang tertarik. Di sini saya akan apa ya, seperti kesehatan, terus seni juga ada, fisikanya juga ada, terus kepemimpinan, manajer, lalu mungkin ada aspek ekonominya juga, politiknya juga, dan masih banyak lagi gitu. Yang membuat sepak bola ini menjadi olahraga yang dinikmati banyak orang. Lanjut, langsung ke taktik aja. Di sini saya akan menjelaskan papan tulis. Jadi di dunia sepak bola itu banyak taktik-taktik seperti kan satu tim itu berisi oleh 11 pemain. Formasinya itu banyak, ada 4-3-3, ini 4 back, 3 pemain tengah dan 3 penyerang, lalu 4-3-1-2 dan masih banyak lagi. Itu lebih ke formasinya itu sendiri. Lalu di sini saya akan menjelaskan banyak yang orang jarang bahas, yaitu mengenai tipe-tipe kiper di sepak bola. Ada dua tipe di sepak bola. Yang pertama itu tipe kiper eh, R atau tipe reaktif. Tipe reaktif itu dia tipe kiper yang dia tuh gak ikut dalam build up serangan bola, serangan penyerangan eh, dalam permainan. Jadi dia lebih ke eh, skillnya untuk menangkis bola aja gitu. Skill save bola. Sedangkan ada tipe lainnya yaitu tipe A. Ini tuh aktif. Jadi dia itu ini contohnya ini kiper. Ini 4 back, tiga, tiga pemain tengah, tiga penyerang. Dalam fase membangun serangan, kiper ini ikut maju gitu dari sini kiper buat build up bola. Jadi dia nggak diam aja di posisinya, dia ikut maju. Contoh kipernya itu seperti tim Liverpool, Alisson gitu. Apa manfaat atau keuntungannya? Keuntungannya dia menambah opsi passing untuk membangun serangan ke depan gitu. Jadi dia kan asalnya di sini, jadi di sini. Jadi
opsinya passingnya tuh lebih banyak gitu. Terus tentu kiper ini dituntut untuk jago eh, passing bola dan passing jauh juga. Sedangkan yang tadi tipenya tuh kebalikannya. Ini tuh dia diem aja gitu. Iya. Hmm, iya. Kalau seperti itu mungkin dari taktik yang tipe dua tipe kiper. Lalu di sini akan menjelaskan tentang sebuah pertandingan di mana pada 2010 Barcelona melawan Inter Milan. Di sini eh, Barcelona saat itu memenangkan pertandingan. Saya agregatnya lupa, tapi intinya menang karena Inter Milan menang eh, karena taktiknya dia pada leg pertama itu eh, ini tengah lapangan, ini ceritanya Barcelona, ini back Barcelona, dia itu ini pemain Inter. Jadi misal bola di sini nih, si bola itu ke sini, otomatis dia pas bola udah di sini, dia ke sini buat tutup kemungkinan passing ke sini. Jadi kemungkinan passing itu cuma di sini nih. Gini. Ya masih banyak pemain lagi. Jadi opsinya kan punya cuman ke sini opsinya passingnya. Passingnya udah ditutup. Nah, setelah dia passing ke sini, set ini mungkin ditutup juga. Setelah bola di sini, semua pemain tiba-tiba nyerbu nyerbu buat ya ini ngasih jebakan aja gitu. Biar si pemainnya pusing. Pas setelah kehilangan bola, diambil ke sini, terus serangan balik gitu. Itu taktik di leg pertamanya. Lalu pada taktik leg kedua itu Barcelona Inter Milan ada namanya tuh taktiknya tuh parkir bus. Parkir bus itu artinya dia semua pemain diam di satu bertahan semua. Jadi kayak parkir bus gitu. Ya banyak lah. Jadi salah satu taktiknya itu ini ceritanya pertahanan Inter Milan. 4 back gini 4-3-3 karena FC Barcelona itu bermain taktik tiki taka bermain bola cepat. Jadi ada pemain namanya tuh Cifu. Dia sebenarnya posisinya Cifu tuh sebenarnya pemain bertahan. Cuman dipasangnya itu dia saat bertahan dia ikut mundur. Jadi taktiknya itu lebih nggak man to man tapi di zona seperti itu. Itu taktiknya. Seperti itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Apakah ada pertanyaan? Oke, ya, Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Pertanyaan dari Ibu, ya terima kasih dulu, terima kasih Safik sudah mempresentasikan PPT kelas minatnya. Kalau produknya sendiri berbentuk apa? Kan kalau PPT kan hanya highlight ya. Iya. Produknya itu kamu ngapain? Kamu belajar bola atau kamu seperti apa gitu? Sebenarnya apa ya, kayak saya lebih ke belum punya waktu apa
yang ibu bilang tuh bikin video tentang saya bermain bola, yang Oh, tadinya kamu teknik-tekniknya, mau bikin video ya, kamu bermain bola. Oke. yang teknik passing gitu tuh. Cuman Tapi kamu mempelajari taktiknya tertulis saja gitu jadi iya, secara teori. tapi bisa mungkin ke depannya diperbarui lagi gitu. Jadi bikin video. Karena Oke, saya juga masih penasaran sih dan pengen explore explore lagi. oke. Ya, kalau ke depannya kan karena kamu mungkin nanti udah kelas 12 kan karya ilmiah ya kalau kelas 12 ya. Nanti untuk ini semester 2 sih, semester satu masih tentang produk kan, bisa membuat produk. Ya, pertanyaan saya tadi sama dengan yang tadi. Jadi, seberapa besar peran dari produk kelas minatmu saat ini untuk membuat lebih jelas arah minatmu dan nanti pemilihan eh, apa ya jurusan kuliahmu karena nanti kamu sebentar lagi kelas 12 kan di semester depan. Oke, itu aja. Jadi menurut saya karena dari dulu tuh saya sering main bola gitu. Apa ya? Jadi eh, ini lebih ke jadi pola pikir aja sih. Jadi setiap apa-apa tuh harus intinya tuh menang. Karena sepak bola kan inti permainannya untuk menang. Jadi mungkin aduh apa ya? Eh lebih ke mengenal mengenal aduh mungkin karena sebelumnya saya sebetulnya ingin memperdalam sih Bu tentang kan di sepak bola itu tadi ada aspek-aspek ekonomi, aspek-aspek politik, aspek-aspek sosiologi mungkin bisa sih apa diterapkan di ilmu-ilmu yang mungkin saya akan tekuni di selanjutnya mungkin dari aspek sosialnya, aspek ekonominya, aspek manajernya gitu. Jadi sebagai ilmu cara menerapkannya gitu. Mungkin nanti kan saya contohnya memilih jurusan eh, sosial apa sosial politik mungkin. Nah, di situ di jurusannya saya menjelaskan politik di sepak bolanya gitu. Ya, jadi ini hanya sebagai salah satu studi kasusmu gitu ya Iya, untuk masuk ke bidang ilmu. iya. Oke. Mungkin secara teknis guru ekspornya bisa memberi masukan apakah yang dijelaskan sudah betul atau tidak. Pak Iwa, dipersilahkan. Ya, Bu. Ah, mungkin agak grogi ya, Fik ya. Ya, Pak. Ya, kayaknya kurang keluar semua yang kamu bisa sampaikan dari yang kita diskusikan walaupun sebentar, kamu bisa banyak menangkap sebenarnya hanya mungkin di sini eh, apa ya kurang hmm, kurang maksimal dari eh, yang kita bicarakan terakhir. Ada poin-poin yang terlewat mungkin dari itu kemarin tuh tentang eh, ya poin intinya dari presentasi kamu itu apa catatannya itu apa di situ. Hmm. Terus eh, tadi perihal yang disampaikan
mungkin lebih kamu lebih untuk masuk ke eh, apa jurusan yang nanti kamu ambil, mungkin di sepak bolanya lebih mengenal medan pertandingannya gitu. Nah, itu ya kalau yang tadi maksudnya. Terus hmm, ya mungkin nanti bisa lebih diperbaiki lagi Vic, dan bisa Dua. lebih tenang lagi mungkin ya, agar yang sebenarnya kamu bisa sampaikan lebih baik bisa lancar keluarnya. Ya, Eh, itu Pak. itu aja dulu. Oke, terima kasih Pak Iwa. Dari Ibu Yan, orang tua, silakan. Ada masukan buat Safik? Ada nggak? Ada. Silakan Bu Yan. Iya, iya, maaf, Bismillahirrahmanirrahim. Saya lagi ngajar, mungkin sedikit aja setelah menyimak. Hmm, Semoga nanti ke depannya Syafiq mungkin bisa lebih mengatur waktu lagi biar lebih maksimal lagi tugasnya dan bisa memberikan yang lebih baik. Terima kasih Ibu kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hatur nuhun. Ya, tadi catatan-catatan yang kalau boleh saya rangkum dari Pak Iwa kurang luas ya yang dijelaskan. Harusnya lebih banyak dari ini gitu. Karena juga proyeknya ini proyek 6 bulan. Jadi kalau proyek 6 bulan, produknya kalau tadi produknya adalah video bermain bola, harusnya sudah ada tuh video bermain bolanya. Jadi Syafiq harus lebih berhati-hati lagi dalam menentukan langkah-langkah mencapai tujuan. Tujuannya kan satu tadi ya, menyelesaikan project last minute. Kalau project last minute tadi disebutkan adalah video bermain bola, nah kamu belum menyelesaikannya tuh untuk video bermain bola. Dan kalau kamu, oh enggak, saya akan menjelaskan taktik saja. Nah ternyata kata Pak Iwa, taktiknya kok cuman segitu gitu. Jauh lebih banyak yang sudah dijelaskan dibanding hanya yang ini, gitu ya. Oke, itu kalau dari Ibu boleh ditutup. Baik, terima kasih guru telah menyimak presentasi saya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Tepuk tangan dulu buat Safik. Berikutnya Izin, Arti ya. izin live ya Bu. Assalamualaikum. Terima kasih. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun, Bu. Izin live juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Adek Hanan Munawar, biasa dipanggil Hanan. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya di kelas minat tahun ajaran 2025-2026 semester genap. Kali ini materi yang saya angkat yaitu adalah perang dagang Cina versus Amerika serta pengaruhnya terhadap Indonesia. Seperti yang kita ketahui, sudah 1 abad lamanya Amerika Serikat menguasai pasar ekonomi dan perdagangan dunia, seperti mobil, gadget, serta bahkan saham. Dominasi ini tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan melalui proses sejarah panjang yang dimulai dari awal abad ke-19. Tetapi dalam beberapa tahun terakhir, China, negara yang sudah tidak asing di telinga kita, baik dari ciri khas penduduknya hingga barang buatannya, terlibat perselisihan konflik perang dagang dengan negara yang sudah lama menguasai perdagangan dunia selama 1 abad ini. Ya, Amerika. Bahkan dari perselisihan ini dapat terjadi suatu hal yang sangat dahsyat, yaitu adalah Perang Dunia Ketiga serta berpindahnya tahta penguasa global ke China. Keingintahuan terbesar saya ada 2. Yang pertama adalah apa dampaknya terhadap Indonesia dari perselisihan kedua negara ini. Yang kedua, mengapa perselisihan ini dapat terjadi. Tujuan dan manfaat. Tujuan saya mengeksplorasi keingintahuan ini untuk mempelajari atau menambah wawasan tentang ekonomi dan ingin mengetahui apakah minat saya benar di sini atau hanya sekedar penasaran saja. Manfaat bagi diri saya jadi mengetahui penyebab serta dampak dari konflik ini. Manfaat bagi orang lain, mereka mendapatkan wawasan baru tentang perang dagang skala global.
Pengertian perang dagang. Perang dagang adalah konflik ekonomi antar negara, di mana satu negara meningkatkan tarif atau hambatan impor lainnya untuk membalas pembatasan perdagangan dari negara lain. Penyebab konflik dari perang dagang dari kedua negara ini berawal dari kebijakan American First yang dikemukakan oleh pemerintah Amerika Serikat. Selanjutnya saya akan menampilkan timeline dari perang dagang antar kedua negara ini dengan bahasa yang mudah dipahami, semoga, serta secara singkat. Berawal dari tahun 2017 menjadi tahun awal ketegangan, pemerintah Amerika Serikat, Donald Trump, menetapkan kebijakan American First yang menekan Cina karena defisit perdagangan besar dan isu teknologi yang tidak adil. Selanjutnya, pada tahun 2018 menjadi titik awal eskalasi, tepatnya pada tanggal 22 Januari, Amerika Serikat menerapkan tarif pengaman pada impor tertentu seperti mesin cuci dan panel surya. Lalu pada tanggal 9 Maret, Presiden Trump menandatangani memorandum target tarif hingga 50 miliar US dollar ke produk China dan tarif sebesar 25%. Selanjutnya, pada tahun 2018 hingga 2019, menjadi titik awal perang dagang formal. Amerika resmi memberlakukan tarif 25% terhadap barang impor dari China. China membalas tarif 25% pada produk Amerika Serikat. Ini dianggap sebagai tembakan pertama. Amerika Serikat kenakan tarif 10% pada 200 miliar US dollar produk China, lalu China membalas dengan tarif 10% pada 60 miliar US dollar produk Amerika Serikat. Intinya pada tahun 2018 hingga 2019 ini menjadi saling membalas tarif antara kedua negara ini. Selanjutnya pada tahun 2019 hingga 2024, dua negara bersepakat untuk menunda tarif baru akibat dari awal pandemi COVID-19. Kesepakatan ini disebut sebagai Phase One. Dapat dicatat, meskipun kesepakatan Phase One masih berlaku, tetapi tetap ada kenaikan-kenaikan tarif pada barang-barang tertentu dari kedua belah pihak. Kita maju pada tahun 2024, keadaan kembali memanas. Kembali memanas melalui aksi saling balas tarif impor. Amerika Serikat memberlakukan tarif tinggi hingga 145%, lalu direspon oleh China dengan membatasi impor pertanian ke Amerika Serikat. Selanjutnya pada tahun 2025, Trump mengumumkan kebijakan tarif yang hampir seluruh negara yang mengimpor barang ke Amerika Serikat dikenai tarif itu. Tarif itu dikenal sebagai Trump Tariff. Dapat dilihat ini adalah bentuk dari Trump Tariff. China terkena reciprocal, tarif reciprocal. Tarif reciprocal itu adalah tarif balasan. Tarif balasan akibat dari China yang mengenakan tarif sebesar 67% kepada Amerika Serikat. Dapat dilihat juga negara kita tercinta, Indonesia terkena tarif reciprocal sebesar 32% akibat dari Indonesia yang mengenakan tarif 64% pada produk impor Amerika Serikat. Mungkin kita bertanya, mengapa negara lain terkena dampaknya, padahal China dan Amerika Serikat yang sedang berkonflik. Seperti yang kita ketahui, China bukan negara yang pendek akalnya, bukan negara yang mudah menyerah. Ketika China ingin mengimpor produk ke Amerika Serikat, dia akan dikenai tarif besar oleh Amerika Serikat akibat dari perang dagang ini. Lalu China memutar otak, bagaimana caranya agar dia tidak terkena tarif yang besar sehingga produknya tetap laku di Amerika Serikat. Lalu muncullah suatu ide untuk membangun pabrik di negara lain sehingga perusahaan tetap perusahaan Cina, tetapi barang yang dibuatnya itu contohnya Indonesia menjadi made in Indonesia. Sehingga ketika perusahaan ini yang membangun pabrik di Indonesia mengimpor barang ke Amerika Serikat tidak terkena tarif yang begitu besar. Sayangnya ide jenius itu diketahui oleh pemerintah Amerika Serikat. Kurang lebih itu yang dikatakan oleh Indonesian Head Expert of Equity Putra Satria Panjoro. Masih pada tahun 2025 menjadi awal eskalasi besar-besaran kenaikan tarif impor Amerika Serikat terhadap China hingga 245% dari 145%
pada tahun 2024 untuk produk tertentu seperti elektronik dan kendaraan listrik. Dan tarif resiproka sebesar 125% yang sebelumnya ada di Trump tariff hanya sebesar 34%. Dinaikkan sangat tinggi menjadi 120% untuk seluruh produk Cina. Selanjutnya pada tahun 2026 keadaan menjadi mendingin secara tiba-tiba. Kedua belah pihak setuju untuk menurunkan tarif ke level yang lebih moderat. Persetujuan ini disebut sebagai trade truce. Amerika Serikat menurunkan tarif resiproka dari 125% ke 10%. Saya belum menemukan berita pastinya mengapa Amerika Serikat menurunkan tarif begitu besar, tapi setelah saya cari mungkin sedikit jauh, mungkin karena perang Iran versus Amerika Serikat ya. Selanjutnya saya menjelaskan dampaknya terhadap Indonesia. Yang pertama, dampak positifnya yaitu adalah peluang peningkatan ekspor. Yang keduanya, masuknya investasi asing. Dampak negatifnya, ketidakstabilan dan ketidakpastian ekonomi global, lalu nilai tukar rupiah tertekan, serta persaingan semakin ketat. Dampak nyata yang saya temukan terhadap Indonesia yaitu adalah relokasi pabrik Indonesia. Beberapa perusahaan besar mulai mempertimbangkan pindah dari China ke Asia Tenggara. Ada 3 perusahaan besar. Yang pertama itu adalah produsen sportwear, yaitu adalah Nike, memiliki rencana untuk mengalihkan sebagian pesanannya kepada pabrik Indonesia sebagai dampak perang dagang antara Amerika Serikat dan China. Lalu ada 2 raksasa otomotif besar. Yang pertama adalah Volkswagen dari Jerman dan Hyundai dari Korea Selatan. Dikabarkan akan berinvestasi pabrik di Indonesia. Berikut yang dikutip dari SPN News. Metode pengumpulan data, metode yang saya gunakan adalah mencari info dari media online, Google, Instagram, maupun Wikipedia. Berdiskusi dengan expert saya. Waktu pengumpulan data di luar jam kelas minat. Simpulan, perang dagang Amerika Serikat-China adalah pedang bermata dua bagi Indonesia. Meskipun menimbulkan resiko penurunan ekspor dan persaingan ketat dari produk impor, situasi ini menawarkan peluang untuk menarik relokasi investasi dan memperkuat posisi sebagai pemasok alternatif. Indonesia perlu memperkuat daya saing industri dalam negeri, diverifikasi pasar ekspor, serta menerapkan kebijakan ekonomi yang seimbang atau tidak memihak, agar tidak terjadi dalam perang ekonomi kedua negara besar. Refleksi kekuatan dan kelemahan diri serta tindak lanjut. Kekuatan saya perencana yang baik, saya dapat membuat timeline yang jelas, serta melaksanakannya dengan baik. Kelemahan, kurangnya pengetahuan tentang ilmu ekonomi, kurangnya kosakata, serta kurang menguasai bahasa Inggris. Tindak lanjut, saya akan terus belajar tentang ilmu pengetahuan di bidang ekonomi. Sekian presentasi dari saya. Mungkin selanjutnya menjadi sesi tanya jawab. Silahkan ekspertia Hanan, Pak Rahmat, memberikan pertanyaan atau komentar. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ucapkan selamat ya buat Hanan, walaupun panjang prosesnya. Dan saya yakin juga Hanan juga, saya tahu ketika awal bertemu saya sampai hari ini ada progres ya. Jadi yang paling penting Hanan ya Bapak lebih menghargai prosesnya. Jadi bagaimana ketika Hanan melihat sebuah fenomena ya realitas gitu, kemudian merumuskan dalam bahasa yang relatif secara ilmiah gitu ya, kan itu juga butuh untuk level SMA kan Bapak kira sebuah lompatan yang sangat besar ya, dan tentu ini kan awal yang baik buat Hanan. Ini juga Hanan juga mungkin baru kelas minat yang pertama ya di Alka gitu. Jadi hal yang paling penting kan sebetulnya adalah memahami apa yang terjadi gitu dengan pengetahuan yang Hanan miliki, kemudian si fenomena itu kemudian dimaknai. Tapi tentu bukan hanya makna saja Hanan ya, tapi juga setelah difahami, nanti kalau suatu saat misalnya Hanan menjadi pengambil keputusan gitu kan, ya tentu bisa bisa memutuskan perkara dengan pengetahuan itu gitu. Bapak sangat apresiasi ya, walaupun sebetulnya di kelas pun kan belum banyak ya membahas tentang
apa namanya, ini kan lebih kepada ranahnya ekonomi internasional, bahkan lebih dekat dengan politik internasional sebetulnya. Jadi ada irisan nih Hanan ya antara FISIP jurusannya HI gitu, dan ekonomi gitu. Jadi ini juga buat ke depan ya Hanan, kira-kira kalau Hanan fokusnya di ekonomi ya tidak apa-apa juga. Nanti spesialisasinya adalah tentang eh, ekonomi internasional ya. Jadi itu bisa bisa memahami persoalannya bahwa ternyata ekonomi itu tidak berdiri sendiri, apalagi misalnya dalam cakupan masalah global gitu. Ya Bapak apresiasi ya, hanya saja memang butuh waktu untuk bisa melakukan penyajian ya. Jadi Bapak senang dengan isu yang sangat besar hari ini, bahkan di kalangan ekonom pun terbelah ya antara yang menyetujui namanya ART gitu kan. ART itu apa namanya, agreement reciprocal ya, trade gitu dengan Trump gitu. Ada pro kontranya. Jadi ya memang akan seperti itu ya, karena berbeda sudut pandang. Jadi dengan fenomena yang kompleks, tapi Hanan mampu untuk memberikan penjelasan kepada kepada yang mendengarkan gitu ya, dengan sederhana, kemudian orang jadi memahami persoalannya. Jadi namanya pengetahuan itu kan bukan hal yang kompleks, tapi justru adalah namanya parsimoni ya. Jadi menjelaskan sesuatu yang kompleks, tapi dengan bahasa yang sederhana, ya sehingga orang orang awam pun paham situasinya. Bagi Bapak keren ya. Jadi yang pintar itu bukan yang rumit gitu kan ya, yang kompleks gitu kan. Tapi bagaimana sesuatu yang kompleks kemudian ditangkap dan dijelaskan dengan bahasa yang mudah difahami oleh orang yang awam sekalipun. Baik, itu barangkali Bu Ayu komentar dari saya. Terima kasih. Ya, Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. ya, terima kasih Pak Rahmat. Ya, saya setuju dengan pendapat Pak Rahmat. Hanan itu modalnya adalah memang bersungguh-sungguh ya. Kalau ingin belajar bersungguh-sungguh tuh. Belum nggak ini kan nggak ngambil Hanan tuh nggak ngambil mapel peminatan ekonomi kan Pak Rahmat. Tapi dia masih ingin belajar ekonomi. Jadi dia gunakanlah kelas minat ini untuk belajar ekonomi. Karena kan Pilihan ya, mapel pilihan. mapel pilihan dia nggak ada ekonomi. Jadi memang nggak pernah masuk ke mapel pilihan ekonomi. Jadi memang karena dibatasi oleh negara ya hanya 5 ya habis kan 5 mata pelajaranmu untuk pilihan tuh diambil semuanya udah nggak dapat jatah untuk ekonomi. Tapi dia penasaran dengan ekonomi. Jadi akhirnya dia gunakan ya kelas minat itu untuk belajar ekonomi. Cerdik juga dia. Jadi semua dapat yang dia pengen. Oke, baik. Boleh tutup? Boleh. Sebentar, orang tua ada? Ada nggak? Nggak ada. Oke, boleh kalau itu. Tutup. Oke, sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau salah tulis di dalam PPT saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Afiswana dan hari ini saya berkesempatan untuk mempresentasikan kelas minat terkait dengan termodinamika efisiensi mesin.
karena keterbatasan waktu jadi langsung skip. Nah, jadi pertama latar belakang saya kenapa saya menganalisis topik ini. Pertama karena saya penyuka mobil, suka otomotif itu. Dari kecil saya disuguhi oleh majalah, terus suka nonton reviewer mobil seperti kayak Vita Eri, terus ada Motomobi dan lain-lain. Lalu juga karena itu saya juga penasaran gitu dengan kerja sistem mobil. Kebetulan waktu semester lalu saya belajar tentang termodinamika di pelajaran fisika. Jadi saya mau tahu gitu hubungannya termodinamika, eh, pengaplikasiannya tuh ke mobil tuh kayak gimana. Tujuan project ini yaitu menganalisis tentang termodinamika itu sendiri. Lalu kedua tuh karena saya ingin mempelajari termodinamika lebih dalam, sehingga menjadi indikator gitu, apakah emang saya tuh minat atau suka gitu dengan topik ini, atau hanya rasa penasaran saja. Nah, manfaat meneliti ini, saya berefleksi, dan juga ini mungkin eh, pengetahuan bagi orang lain bahwa efisiensi efisiensi pada mesin itu penting itu. Jadi ketika kita menggunakan mobil atau motor itu, kita nggak hanya tahu tentang gas atau remnya saja gitu. Maksudnya di sini kita belajar mengemudi dengan eco driving gitu. Nah, dengan mengemudi secara berhemat gitu, bisa berdampak pada lingkungan. Jadi kayak lebih ramah. Nah, pertama saya mau bertanya gitu, gimana supaya mobil itu bisa bergerak? Ini kan mobil masih diam. Ada yang mau menjawab? Ya benar, bensin. Nah, pas bensin itu masuk, terus nanti kan si mobilnya kan dinyalakan. Nah, dinyalakan terus kita injak pedal gas yang membuat si mobilnya berjalan. Nah, saya mau ngejelasin tentang termodinamika. Jadi termodinamika sendiri itu diambil dari bahasa Yunani. Termo itu artinya panas, termos, dan dinamika. Dinamika itu adalah perubahan. Jadi termodinamika ini adalah ilmu fisika yang mempelajari hubungan panas, kerja, dan energi. Jadi kalau bahasa gampangnya sih termodinamika itu kita mempelajari tentang energi. Jadi energi itu diubah ke bentuk lain. Karena energi kan termodinamika itu bergerak gitu. Jadi ilmu ini fokus terhadap perubahan energi, perbedaan panas dan entropi. Nah, lalu di dalam termodinamika kan ada namanya tuh mesin kalor. Eh, dari sini aja mesinnya tuh digerakin oleh kalor itu panas. Nah, buat ngerakin si mesinnya itu kita butuh namanya itu energi kimia, itu si bensin itu sendiri. Jadi energi mekanik. Nah, itu tuh termasuk ke dalam hukum termodinamika ke-1 tentang kekekalan energi, bahwa energi itu gak bisa dimusnahkan atau diciptakan, tapi berubah bentuk. Nah, prinsip kerja mesin mobil. Jadi sederhananya tuh si bensin tuh dibakar dalam ruang bakar. Lalu dari pembakaran itu adanya tekanan dan suhu tinggi. Jadi ada namanya itu silinder, nanti saya jelasin di next slide. Nah, terus tekanan itu membuat si piston itu terdorong dan menghasilkan energi mekanik atau energi gerak. Nah, gerakan ini bakal memutar si silinder atau poros yang menyebabkan si mobil itu bergerak. Nah, jadi si mesin ini
Ini kan mesin ya, mesin mobil yang bensin itu, bukan yang diesel. Kalau diesel nanti kelamaan jelasinnya. Jadi si mesin itu bergerak dengan 4 langkah. Yang pertama tuh ada langkah hisap, lalu kedua tuh ada langkah kompresi, yang ketiga tuh ada langkah tenaga dan juga ada langkah buang. Jadi yang pertama tuh ada langkah hisap. Jadi pas yang di bagian sini, bentar, saya hapus dulu. Jadi pas di langkah pertama ini, piston tuh naik ke atas itu. Nah pas naik ke atas tuh ada campuran bensin sama udara di sini. Jadi katup ini bakal ngebuka. Terus kalau nah setelah nanti campuran bensin sama udara yang itu dicampurkan ke dalam ruang pembakaran, nanti katupnya itu bakal nutup, lalu si piston ini bakal memampatkan ke titik mati atas. Nah, lalu pas di bagian kompresnya di sini kan tekanannya kan tinggi yang membuat si volumenya itu rendah. Nah, dalam tahap ini ada namanya tuh busi. Nah, busi ini bakal memercikan campuran bensin dan juga udara yang membuat memunculkan ledakan. Nah, dari si ledakan tersebut membuat si piston tuh terdorong ke bawah. Nah, lalu terakhir dari pembakaran tersebut kan kayak misalnya kita bikin api unggun kan ada api terus ngasilin karbon dioksida si asapnya itu. Nah, sama seperti si mesin juga. Nah, pas udah terjadi pembakaran ada gas sisa seperti kayak karbon dioksida gitu. Nah, ini nanti katup ini katup pembuangan nanti bakal didorong oleh piston dan nanti dari katup ini bakal dibuang ke knalpot. Nah, kalau diaplikasikan ke proses termodinamika, jadi ini ada diagram efek. Nah, jadi yang pertama itu kan ada langkah hisap nih di sini. Pas si campuran bensin sama udara itu masuk. Nah, tekanannya masih konstan gitu. Masih masih di bawah gitu si pistonnya tuh, posisinya. Nah, pas si campuran udara dan bensin masuk, dia sudah ada energinya gitu. Jadi set ini dia mengkompresi. Nah, kenapa grafiknya kayak gini? Karena pertama dia karena dia si pistonnya tuh naik, jadi tekanannya pun naik gitu, yang membuat si volumenya tuh rendah. Dan kenapa jadi begini? Karena dia ada energinya gitu. Terus pas dia udah mentok banget itu, membuat yang udah dia tuh posisinya tuh di titik paling atas atau di paling mentoknya gitu. Nanti dia bakal
apa ya? Nanti. Jadi grafiknya kayak gini lagi. Volumenya naik. Oh pas ya apa sih memecikan si busi memecikan api gitu. Kan terjadi ledakan. Nah, yang membuat si pistonnya kan turun. Nah, lalu yang terakhir pas dia mau ngeluarin sorry, tekanannya turun karena sudah tidak ada ledakan lagi gitu. Dan balik lagi dia ke pas ngebuangnya tuh dia sudah tidak ada energi lagi, cuman tersisa gasnya doang. Jadi langkah pertamanya tuh dia termasuk apa ya? Dia tuh isobarik yang grafik kayak gini. Terus yang kedua tuh adiabatik. Terus pas sini tuh isokorik. Terus ini adiabatik lagi dan ini isokorik lagi. Dan itu berulang. Nah, ini ada gambar speedometer pada mobil gitu. Yang mengemudi pasti harusnya tahu gitu. Ini yang tengah kan kecepatan. Yang kiri itu apa RPM ya, indikator si. Jadi kalau si silinder itu yang tadi piston tadi setiap dia naik terus ya ke bawah tuh itu namanya satu rotasi gitu. Kalau di mobil apa ya satuannya tuh RPM, jadi rotation per minute. Nah, si RPM ini dia menunjukkan seberapa si mesin atau si piston tuh berputar. Jadi kalau misalnya dia makin tinggi, gerakan pistonnya tuh makin cepat juga gitu. Dan saya kasih contoh. Pada kondisi mesin idle atau enggak sedang berhenti di 1800 rpm, terus kita konversi ke misalnya per detik gitu. Berarti kita bagi 1 menit kan 60 detik. Sehingga dalam 1 detiknya tuh 30 rotasi per second. Nah, misalkan kita asumsikan ini jaraknya tuh 20 cm. Jadi ke 10 cm, 10 cm aja. Nah, berarti kalau dalam satu rotasi dia 2 kali kan kerjanya, pas dia dari atas terus ke dari bawah, dari atas terus ke bawah terus ke atas lagi itu. Nah, berarti 30 kali 10 kali sorry, karena kerjanya 2 kali itu 20 cm. Nah, terus kita mau tahu tentang panjangnya piston gini terus tuh berapa sih? 30 kali 20 jadi 600 cm. Nah, jadinya setiap silinder putar selama 1800 rpm, panjangnya itu bisa mencapai 6 meter. Jadi memang sangat cepat sekali gitu. Nah, rpm kalau makin besar itu dia harus banyak mengkonsumsi bahan bakar. Jadi kalau kita gas secara mendadak atau kita ngerem secara mendadak itu ngasih tenaga besar yang membuat bahan bakar tuh yang dipakai juga sangat besar. Jadi kalau mau menghemat bahan bakar tuh harus kita berada di kecepatan yang konstan. Nah,
secara definisi si efisiensi itu kita kemampuan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan cepat dengan hasil yang maksimal dengan menggunakan sumber daya yang ada gitu. Jadi kita gampangin bahasanya di usaha seminimal mungkin untuk mencapai hasil semaksimal mungkin. Pada hukum termodinamika kedua, kan efisiensi idealnya kan 100%. Cuman kalau dalam mesin dia nggak bisa. Kenapa? Karena setiap perubahan energi itu nggak semuanya tuh jadi kerja. Bukan apa ya, mobilnya tuh nggak bisa jadi gerak semuanya gitu buat melaju. Tetapi energinya tuh ada namanya energi buang. Seperti energinya tuh terbuang ke getaran mesin atau tadi asap knalpot. Nah, jadi terciptalah rumus efisiensi. Energi yang digunakan atau output per energi yang masuk atau input dikali 100%. Misalnya nah, ini energi yang keluar sama energi yang masuk. Jadi, nah kan cuman yang dipakai itu kan cuma 30 juta joule gitu. Dikali 100. Ini coret. Jadinya ini cuman kepake energinya itu cuman pakai 75%. Sisanya yaitu 25%-nya tuh dibuang atau ya jadi energi lain seperti kayak getaran mesinnya atau suaranya atau juga eh, kayak asap. Nah, lalu faktor yang mempengaruhi efisiensi mesin itu ada rasio kompresi. Jadi volume silinder misalnya 1:10 dengan 1:20. Lebih besar 1:20. Jadi kalau misalnya volume jarak antara silinder itu besar itu dia lebih efisien. Lalu tadi ada juga si kecepatan mesin itu berputar. Kalau misalnya itu dia bergerak konstan, dia nggak terlalu banyak memakai energi. Misalnya kayak diem gitu. Nah, kalau misalnya gerak naik apa ya, kecepatan mesinnya tuh kadang cepat naik, kadang cepat turun gitu. Nah, itu tuh ada momentum yang membuat kita tuh butuh energi lebih yang menyebabkan kita memakai bensin yang lebih banyak. Terus juga kalau misalkan ada gesekan, makanya kita butuh namanya tuh oli pada mobil atau motor. Kalau nggak ada oli, mesin tuh bakal cepat panas. Nah, si panas itu kan energi buang yang membuat eh, si mesin dia bisa melaju dengan baik dan malah bikin mesinnya tuh overheat. Nah, gimana sih cara ningkatin si efisiensi? Nah, upaya kita tuh kita bisa melihat teknologi seperti ada mesin 2000 cc itu kan mesin tenaga besar dibanding dengan 1500 cc yang kecil. Cuman 1500 cc ini dipakai namanya tuh turbo. Jadi energi buang yang tadi mana? Energi buang yang tadi tuh nggak langsung ke apa ya dibuang ke knalpot, tapi kayak sebagai tenaga tambahan. Ada juga kita perlu namanya itu servis secara berkala. Jadi setiap beberapa bulan kalau misalnya udah mulai agak di situ menggelitik atau mulai gak enak gitu istilahnya, bisa servis seperti kita ganti oli beberapa kali gitu atau kita mengganti air radiator supaya si suhunya itu terjaga dengan optimal.
Nah, lalu juga baik lagi efisiensi itu dipengaruhi oleh si habit drivingnya. Kalau kita misalnya habitnya tuh mentalnya tuh masih suka ngebut, eh terus apa ya, suka ngegas sama ngeremnya tuh nggak halus, itu bisa menyebabkan energi buang yang lebih banyak gitu. Dan sebenarnya nggak cuman habit driving juga, tergantung ke kondisi jalan. Misalnya dalam kemacetan. Dalam kemacetan tuh pasti bakal banyak bensin yang terbuang. Karena pertama, kalau macet tuh kan kan jarak sama mobil kan dekat. Masukkan panas berlebih yang membuat energi buangnya tuh lebih banyak. Nah, jadi kesimpulan yang saya dapatkan itu adalah mesin mobil bekerja pada prinsip termodinamika. Lalu eh, dalam mesin-mesin juga dia menggunakan energi kimia yang tadi bensin diubah menjadi energi panas. Nah, si panas itu bakal mengubah jadi energi gerak atau energi mekanik. Lalu si mesin itu nggak bisa efisien 100% karena yang tadi nggak semuanya jadi tenaga, nggak bisa semua energi itu jadi mobil itu melaju karena energi yang lainnya berupa kayak panas dan asap knalpot itu tadi. Oke, sekian. Terima kasih presentasi dari saya. Saya buka ruang diskusinya. Pertama mungkin Pak Ipung. Ini. Terima kasih, Bayu. Ahmad, terima kasih ya. Jadi awal kita ketemu dulu, Ahmad punya ketertarikan bagaimana bisa melihat secara teknisnya, engineeringnya, apa yang sebenarnya Ahmad sudah observe dari kecil ya, sudah suka naik mobil ya. Naik mobil itu akhirnya ya silahkan Ahmad nanti bisa diteruskan kalau memang Ahmad tertarik terhadap bidang ini yang terutama nanti yang termodinamikanya tadi kan Ahmad menjelaskannya masih kualitatif gitu ya. Nah, nanti kalau belajar lanjut itu nanti akan ada persamaan-persamaannya. Jadi misalnya tadi bahan bakar itu berapa sih nilai kalorinya yang dibakar tadi, tapi yang menjadi gerak dari mobil itu, tenaga itu ya, itu berapa? Nah itu kan nanti akan kalau tahu itu akan kaget deh, oh ternyata efisiensinya segitu ya, cuma segitu. Ya memang, karena di bahan bakar yang dibakar tadi, bagian besar panas itu kan dibuangin, ya kan? Mobil bahkan perlu pendingin supaya mesinnya tetap bisa bekerja. Itu untuk mengamankan panas yang terbuang. Karena memang awal-awal dari perubahannya kan adalah reaksi kimia, bahan bakar itu dibakar, ya kalau bahasanya ledakan lah, tapi tekanan itu yang dimanfaatkan menjadi untuk mendorong piston untuk bergerak. Terima kasih Ahmad ya. Nanti diteruskan eksplorasi mana yang Ahmad minati, silahkan gitu. Monggo cukup dari saya. Baik, terima kasih Bu Ayu. Ahmad, buat saya orang yang awam dengan mesin, saya taunya cuman ini aja, duduk di belakang setir, jalan aja. Sudah nyampe nyampe AK gitu ya. Nggak tahu tuh bensinnya apa yang terjadi dalam mobil. Pokoknya kalau ada yang aneh-aneh, udahlah saya metaluk gitu ya. Jadi saya secara konten tentu tidak akan berkomentar tentang itu. Saya hanya Pak Ipung itu sudah beliau seumur-umur berkarir dalam dunia permesinan ya, Mas ya. Ya, beliau expertnya. Ada hal yang saya tangkap. Pertanyaannya pertama, jadi kalau saya mau hemat bensin harus berapa kecepatannya? Tinggi, ngebut, biasa aja atau gimana? Kondisi sih, baik lagi. Soalnya kan kalau di sini kan kalau kita lagi di jalan gitu, kita ngendarain mobil,
jangan apa ya, kita tuh harus berusaha kayak bisa nyetir ngegas secara halus gitu. Dan juga Harus remnya stabil gitu. ya harus stabil. Jadi kayak di jalan tuh kita konstan misalnya 30 km per jam itu. Cuman kalau misalnya kondisinya kayak stop and go, suka ada berhenti terus melaju kayak kondisi macet, itu agak susah sih, Oh, oke. susah dihindari. Oke. Mat, pertama ya, kamu dengan tampilan yang tadi mesin apa, buat saya orang awam, saya bisa, oh begitu ya isinya gitu. Termodinamika tuh seperti itu ya. Jadi mudah saya pahami daripada rumus-rumus ya. Rumus-rumus yang, apalagi kalau rumus-rumus yang disampaikan Pak Ipung tadi, ada rumus eh, berapa kalori yang terbuang, efisiensinya berapa. Tambah pening lagi mungkin kepala saya. Tapi kalau dari gambar tadi tuh membantu sekali. Itu saya tidak tahu itu kamu dapat dari mana, tapi itu bagian dari usaha ya. Saya menangkapnya itu kok usaha, kamu mencoba menjelaskan dengan cara yang jalan pikiranmu yang ya memang Ahmad yang belajarnya baru pada tahap ini dan itu nyampe ke saya gitu maksudnya. Saya jadi mengikuti mengikuti presentasimu, tidak menggunakan apa ya, saya mengikuti visualisasimu gitu untuk tentang termodinamika. Itu udah bagus Ahmad. Dan bukan hanya itu ya, kamu jadi berbeda dengan yang lain karena apa yang kamu pelajari ini sudah sangat spesifik. Sudah sangat spesifik dan sudah kamu kaji dengan baik di levelmu saat ini. Itu saya acungkan jempol 2 buat kamu ya. Jadi terus jangan terus mengeksplorasi karena kan hanya kamu yang menggali ini ya sampai sedetail ini di kelas minat di K11 ya. Gitu. Jadi saya pikir itu prestasi. Jadi pertama kamu udah bagus menampilkannya, kedua kamu udah spesifik. Nanti di K12 kamu buat makalahnya yang bagus. Menjelaskan kembali logika konsepnya dan rumus-rumusnya gitu. Itu lebih keren lagi tuh. Semoga suatu saat gitu ya, kamu tuh yang bisa menemukan bagaimana mobil hemat bensin dan ramah di jalanan. Keluarnya dari seorang Ahmad, bimbingannya Pak Ipung. Ibu doakan ya. Terima kasih Bu Ayu. Assalamualaikum. Ya Ahmad, dari saya catatan saya di presentasi Ahmad kali ini, Ahmad itu sudah berhasil menyampaikan gagasan Ahmad. Tadi Bu itu menikmati ya Bu ya. Saya pun menikmati sebagai orang awam gitu. Saya belajar termodinamika kan saat SMA aja ya. Nah udah lupa banyak. Tapi pada saat melihat saya jadi diingatkan gitu kan. Ahmad sudah berhasil menyampaikan gagasannya. Berproses tuh dari SMP saya ikuti Ahmad. Hari ini Ahmad sudah berhasil menyampaikan gagasan. Hanya satu, harus lebih ditambah kepercayaan diri, waktu menyampaikan pemikiran, kalau kamu lebih yakin menyampaikannya, kami akan lebih menikmati. Itu aja. Jadi yang harus ditambah adalah percaya diri bahwa yang kamu sampaikan itu ini benar loh, ini menarik loh. Jadi kamu tuh perlu penekanan atau intonasi-intonasi tertentu ya pada saat menyampaikan pemikiranmu. Tapi kamu sudah berhasil menyampaikan gagasannya. Gitu. Oke, selamat Ahmad. Boleh ditutup. Terima kasih telah mendengarkan presentasi dari saya. Semoga dari kelas minat ini saya bisa lebih mengkaji gitu tentang minat saya dan juga buat audiens bisa memahami dan juga lebih melek terhadap efisiensi. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punten, ada orang tua nggak? Orang tua terlewat. Coba ada orang tuanya? Ada orang tua Ahmad? Apakah hadir? Nggak hadir ya, tapi kayaknya ya. Oh nggak hadir ya, tinggal 2 soalnya. Oke, ya alhamdulillah. Untung ini ya, untuk hadir soalnya terlewat.
Oke, baik. Ya, alhamdulillah kita semua sudah bisa presentasi ya, kecuali Abi, karena Abi masih technical meeting. Jadi hari ini selesai presentasi untuk kelas minat, kelas 11, ngutang 1 karena Abinya memang berhalangan, jadi kita geser ke minggu depan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kak Efri, hatur nuhun, sudah direkam.